Kepulangan Ratna Listi dan rombongan pasca menjalani ibadah umroh di Tanah Suci beberapa hari kemarin nampaknya membawa kisah spiritual tersendiri yang tak biasa pada umumnya. Apa saja kisah hingga fakta yang mereka alami saat perjalanan religinya kemarin? Berikut kami rangkum dalam 4 kisah religius yang dialami Ratna Listi dan rombongan saat menjalani ibadah umroh di Tanah Suci. Yang pertama, setiap ucapannya langsung dikabulkan seketika. Setiap orang yang berangkat ibadah ke Tanah Suci pasti akan memanjatkan doanya masing-masing. Ya, tak dapat dipungkiri, sejatinya apa yang diucapkan di sana akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kisah menarik, rupanya Ratna Listi rasakan langsung. Tidak hanya itu, ia pun turut membagikan kisah religius yang asistennya alami. Ini jawaban doa saya mulai pagi. Ini biar jadi pahala juga untuk ibu. Saya memang cari yang di sana tuh doa dikabulkan kontan gitu. Makanya kita di sana nggak boleh berpikir yang negatif, nggak boleh berperasaan negatif, walaupun nggak terucap pasti akan terjadi sesuatu nih. Ini pengalamanku sendiri ya. Waktu kita makan di hotel tempat kita nginap, kan ada jamaah tuh dari kota lain, dari Indonesia, dari grup travel lain gitu kan, ngenalin aku kan. Sebenarnya aku lagi makan, lagi mulut penuh gitu, terus ibu-ibu datang minta foto, tapi kan harus dilayani gitu, jangan sampai ada kesan sombong gitu kan. Jadi ya sebentar Bu, sambil makan kan. Terus udah foto sambil nyengir, sambil mulutnya penuh makanan. Habis itu udah pergi, aku ngomong nih, aku semeja sama anak-anakku kan, aku bawa Ricky sama Keisha. Aku bilang gini, kita tetap harus senyum ya, nggak boleh merasa terganggu ya gitu. Nggak lama itu tiba-tiba gelas bisa tumpah satu meja basah. Astagfirullahaladzim. Begitu aku ngomong kita nggak boleh merasa terganggu, itu anak-anakku langsung astagfirullah mami jangan ngomong gitu. Kan mami nggak bilang orang itu mengganggu, mami cuma bilang kita nggak boleh merasa terganggu. Itu aja udah mengandung unsur bahwa kita tidak ikhlas gitu loh. Aduh astagfirullahaladzim, aku langsung astagfirullah gitu. Terus ada lagi kejadian yang doa dikabulkan saat itu juga di depan Ka'bah. Ini terjadi sama mediatorku Ismi. Jadi pada saat hari terakhir sebelum meninggalkan kota Mekah, di depan Ka'bah tuh kita semua berdoa secara kusuk gitu. Aku lihat semua timku semua berdoa benar-benar kusuk sampai menitikkan air mata gitu. Aku lihat semua gitu. Nggak lama ada ibu-ibu nih yang deket Ismi ngobrol sama Ismi gitu. Terus Ismi manggil aku, mami, mereka tangis-tangisan. Kenapa? Rupanya ibu itu tuh ngasih uang Ismi. Uangnya tuh sudah diikat di dalam tas. Dia bilang gini, saya dari pagi berdoa, saya mau ngasih uang ini kepada anak yatim, supaya uang ini bisa dipakai untuk menyantuni anak yatim, entah siapa yang akan dapat uang ini. Sementara Ismi doanya adalah, dia bilang gini, ya Allah saya pengen membawa orang tuaku dan anakku ke sini, dan tolong beri aku kelapangan rezeki untuk merawat anak yatim di rumahku, karena dia punya 3 anak yatim yang disantuni di rumahnya gitu. Dan dia berdoa gitu. Terus ibu itu manggil, mungkin karena dekat dan mungkin merasa sama-sama dari Indonesia. Dikasih tahu Ismi kalau di sini tuh minta sebanyak-banyaknya, insya Allah dikabul gitu, minta langsung aja gitu. Terus dia cerita, iya Bu saya cerita gini, langsung ngeluarin duit. Ismi, enggak Bu saya nggak minta dikasihani Bu, saya enggak, ini jawaban Tuhan. Aku sampai merinding loh. Jadi 2 orang ini punya doa yang sama-sama dijawab di waktu yang sama di depan Ka'bah gitu. Kedua, muncul tasbih secara tiba-tiba usai sholat di Masjid Nabawi. Tidak hanya Ratna Listi, Panglima Langit pun rupanya memiliki pengalaman spiritual tersendiri. Setelah menjalani sholat di Masjid Nabawi, ia mengaku dikejutkan oleh sebuah tasbih yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Nah, seketika pada detik terakhir mau beranjak ke Mekah, hari perpisahan terakhir di Madinah, saya beli tasbih kecil satu di sebuah pertokoan yang searah dengan pintu Masjid Nabawi. Lalu saya beli yang 33 butiran. Setelah saya bayar 35 real kalau nggak salah, itu saya pegang lagi yang panjang. Saya pikir kalau beli yang pendek nggak ada yang panjang, nggak lengkap juga nih, nggak asik juga gitu kan. Nah setelah itu berperang batin terus nih di hati saya. Tapi ya Allah, saya sebenarnya kepengen sih punya kenang-kenangan tasbih dari kota Madinah gitu, yang memang asli dari sini, yang panjang, yang
dipikirkan itu banyak, enak gitu, gampang. Begitu masuk depan pintu Masjid Nabawi dan berjalan, itu kayak ada yang ngomong dari saya, udah jalan terus sampai ke depan. Nah, saya ikutin terus tuh kata-kata itu tuh yang masuk dalam hati saya. Terus jalan lagi ke depan katanya, jalan lagi. Nanti di depan ketemu 2 tiang di pertengahan Masjid Nabawi. Nah kamu lihat tuh di situ, di mana kamu yang nyaman, kamu yang duduk. Nah, begitu sampai saya ke 2 pilar yang besar itu di tengah Masjid Nabawi, hati saya bilang di sisi kiri aja dah sholatnya gitu. Kebetulan waktu itu kita kan pergi ke sebuah tur religi gitu ya, tur religi ke Sumur Gars, namanya sumurnya Nabi Muhammad sama Rasulullah, dan sepulang dari situ telat sholat jamaah zuhur, jadi sholatnya pada ya masing-masing lah gitu karena udah pukul 2:30. Nah sampai di situ saya sholat zuhur, begitu salam terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Begitu saya lihat saya ke kiri, beneran ada tasbih panjang gitu, terbuat dari kayu yang 100. Saya lihat, astagfirullahaladzim, ini kan yang saya mau gitu, yang tadi saya berperang batin di hati saya tadi, saya pengen punya tasbih dari kota Madinah yang panjang. Tiba-tiba waktu salam terakhir ketiga, bener-bener ada tasbih panjang di samping saya gitu. Ketiga, pakai baju selalu terbalik usai menyambangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah bukan rahasia lagi jika di kalangan jamaah haji atau umroh kerap kali mengalami sebuah kejadian di luar nalar. Iya, hal tersebut rupanya dirasakan langsung oleh asisten Ratna Listi usai menyambangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ratna Listi mengisahkan kejadian yang ia saksikan langsung ketika sang asistennya itu terlihat selalu berpakaian terbalik usai menyambangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski sudah berkali-kali dirapihkan, namun tetap baju yang dikenakan sang asisten itu selalu saja terpakai terbalik. Ada beberapa lokasi yang kita datangi, terutama sejarah-sejarah Islam ya, misalkan rumah Rasulullah. Sampai sekarang rumahnya itu masih ada gitu, walaupun tempat kelahiran Rasulullah. Walaupun sekarang fungsinya sebagai museum, tapi bentuk itu masih sama gitu. Itu kan tempat bersejarah, nggak banyak orang yang bisa mengunjungi tempat itu. Nah, itulah yang kita syukuri, kita diberi kesempatan Allah untuk mengunjungi tempat-tempat itu. Banyak orang sebenarnya adanya di belakang Masjidil Haram. Ya, di belakang Masjidil Haram. Kadang-kadang orang banyak nggak tahu gitu. Dong nggak ada yang ngasih tahu gitu. Jadi kita mengunjungi rumah Rasulullah. Bisa diakses dengan jalan kaki, walaupun ya 1000 meter jalannya ataupun 3 kilometer, tapi nyampe kok di jalan kaki, nyampe kalau diniatin. Tapi karena nggak tahu mungkin orang banyak. Terus habis itu kita alhamdulillah sempat mengunjungi juga Sumur Gars. Jadi Sumur Gars itu Sumur Gars ini airnya dulu dipakai untuk memandikan jenazah Rasulullah. Nah, di sini juga ada kejadian aneh nih. Ismi mediatorku 2 kali bajunya terbalik. Dia udah nyampe Sandoko, bajuku terbalik, udah dibalik. Duh, kok terbalik lagi gitu. Jadi rompinya dia pakai rompi. Rompi itu 2 kali terbalik. Udah dipakai lagi yang bener, begitu tengok kebalik lagi sendiri. Nyata loh. Pastilah ada. Mana bin ajaib. Istilahnya kita nih berdampingan dengan bahasa gaib ya gitu. Ya walau alam gitu. Siapa yang balik bajunya itu? Karena memang sumur itu juga baru 5 bulan ini diresmikan kembali, jadi dipugar lagi, dibuat bagus gitu kan. Karena memang salah satu sumur yang dirahmati Allah dan diberkahi airnya, sehingga Rasulullah pun berpesan kepada para sahabatnya, terutama Abu Bakar ya kan, untuk kalau seandainya dia wafat nanti, maka mandikanlah saya dengan air sumur gas ini. Makanya dimandikan Rasulullah dengan air sumur itu dengan 7 kali siraman. Jadi itu salah satu nanti yang diangkat ke surga katanya, selain Raudah dan Jabal Uhud. Jadi 3 nanti di Mekah yang akan diangkat ke surga, Jabal Uhud, Raudah, dan Sumur Gars. Dan yang terakhir, impian 10 tahun lalu Ratna Listi akhirnya terwujud dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari itu semua, saat umroh pertama tahun 2013 yang lalu, rupanya Ratna Listi pernah berangan-angan jika suatu saat dirinya ingin memboyong keluarga atau rekan timnya. Dan siapa sangka, setelah 10 tahun kemudian, Ratna Listi akhirnya mampu meraih impiannya untuk beribadah umroh bersama 18 orang terdekatnya. 13 tahun yang lalu, 2013 artinya 10 tahun yang lalu, aku umroh pertama. Aku kan umroh ikut
ikut apa namanya travel ya, jadi aku nggak bersama orang yang aku kenal, jadi siapa yang ikut di travel itu ya orang dari daerah-daerah ketemu di situ. Aku lagi bayangin, seandainya satu grup ini semua kenal, keluarga sendiri atau tim sendiri, seru kali ya gitu kan, kemana-mana bareng gitu kan. Terus aku nggak nyangka gitu kalau 10 tahun kemudian Allah memberi aku rezeki, aku diam-diam nabung gitu ya. Aku punya niat gitulah, pokoknya aku mau istilahnya investasi. Kalau orang membelanjakan uang kan berharap investasi untuk mendapatkan keuntungan. Nah ini juga aku mengharapkan keuntungan, tapi untungnya nanti di akhirat. Jadi anggaplah ini investasi akhiratku. Aku nabung diam-diam, oke aku udah siapin biaya untuk 10 orang gitu. Nambah lagi sampai akhirnya 18 orang itu termasuk 3 orang pasien ya. Yang tim kita sendiri sekitar 14. Jadi yang satu lagi itu ajudannya Panglima, jadi berempat itu. Yang 14 tim aku full gitu. Alhamdulillah kok ini ya, aku sampai terharu gitu. Loh, kok cukup ya uangnya gitu. Tadi aku pikir, aduh cukup nggak cukup. Jadi di situ aku yakin inilah kebesaran Allah gitu. Jika kita bersungguh-sungguh ingin memudahkan urusan orang lain, kita bersungguh-sungguh ingin membahagiakan keluarga, ini kan keluargaku semua, maka Allah yang menyediakan anggarannya. Yang nggak tahu entah kok ada ya, kok cukup gitu. Apa begitu nyampe sana tuh, aduh rasanya tuh, ini deh nggak bisa diungkapin, bahagia, terharu, terus seneng, pokoknya gitu deh, susah dijelasin gitu.